Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok MLL tipe A yang beranggotakan saya Galang, Henok, dan Arif. Kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah struktur data dengan judul pengolahan data peminjaman buku perpustakaan menggunakan struktur multilink list tipe A. Mengapa kami memilih struktur data multilink list untuk studi kasus perpustakaan ini? Jadi di dunia nyata hubungan antara buku dan peminjam bersifat many to many. Satu buku dapat dipinjam oleh banyak anggota dan satu anggota dapat meminjam beberapa buku sekaligus. Untuk merepresentasikan relasi transaksional yang kompleks ini tanpa menggunakan database SQL, struktur multilink list merupakan solusi terbaik. Di sini kami membaginya menjadi 3 komponen utama, yaitu buku sebagai parent, peminjam sebagai child, dan riwayat pinjam sebagai list relasi yang menempel langsung pada setiap buku. Maksud utama proyek kami adalah mengimplementasikan program pengolahan data peminjaman yang aman secara alokasi di memori C++. Tujuan teknisnya mencakup 4 poin, yaitu memahami konsep MLL secara mendalam, lalu mengimplementasikan 18 operasi dasar CRUD, lalu melatih manajemen pointer untuk mencegah memory leak dan dangling pointer, dan terakhir menghasilkan aplikasi terminal yang fungsional. Lalu pada tugas besar ini kami menggunakan studi kasus perpustakaan di mana ada dua entitas utama, yaitu buku sebagai list parent dan peminjam sebagai list child. Keduanya berbentuk single link list karena satu buku bisa dipinjam banyak orang dan satu orang bisa meminjam banyak buku. Hubungan keduanya bersifat many to many sehingga kami memilih tipe A di mana relasinya menempel langsung pada tiap node buku. Struct buku pada list parent memiliki 5 atribut, yaitu kode buku, judul, pengarang, tahun terbit, dan stok, ditambah satu pointer relasi head yang menunjuk ke list relasi miliknya sendiri, serta pointer next untuk menyambung ke buku berikutnya. Bagian saya mencakup 6 fungsi, yaitu yang pertama insert elemen parent, yaitu menambah data buku baru di akhir list dengan validasi kode buku tidak boleh sama dengan yang sudah ada. Saya contohkan. Misal saya mau nambah buku Harry Potter. Pilih menu pertama yaitu insert elemen parent. Kode bukunya 000, misal 08, 09. Harry Potter. Nah, di sini buku berhasil ditambahkan di list parent. Selanjutnya ada yang kedua. Yang kedua itu delete elemen parent, itu menghapus satu buku berdasarkan kode. Akan saya contohkan juga untuk delete elemen parent. Saya delete buku yang tadi saya tambah itu di ID B009. Nah, sudah berhasil dihapus. Lalu selanjutnya ada find element parent, yaitu mencari dan menampilkan detail satu buku berdasarkan kodenya. Saya contohkan lagi. Find element parent di sini di nomor 7. Misal saya mencari kode buku 00B002. Nah, di sini muncul kode buku yang saya cari, yaitu dengan ID B002 dengan judul Bumi, pengarangnya Terelie, tahun terbitnya
2003 dan stoknya 4. Lalu selanjutnya ada yang keempat, yaitu show all data di list parent. Itu menampilkan seluruh buku dari awal sampai akhir list. Saya contohkan, show all data list parent, menu nomor 10. Nah, di sini muncul buku-buku yang terdaftar. Oke, selanjutnya yang kelima, show data child dari parent tertentu. Jadi kalau kita input satu kode buku, program akan menelusuri list relasi milik buku itu dan menampilkan semua peminjam yang terhubung dengannya. Contohnya seperti ini. Misal kode buku B001. Nah, di sini muncul kode buku B001, peminjam buku Harry Potter adalah ID A003, yaitu Henok. Ada tanggalnya juga di sini. Oke, selanjutnya yang keenam, itu count relation dari setiap elemen parent. Menghitung jumlah peminjam aktif pada setiap buku dengan cara menghitung panjang list relasi masing-masing dari buku. Contohnya di nomor 16. Nah, di sini muncul jumlah peminjam per buku, yaitu di B001 itu ada 1, lalu di buku yang kedua ada Bumi, itu 1 peminjam juga, dan yang lainnya masih belum ada ya. Oke. Sekian bagian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Henok untuk bagian list child. Terima kasih Galang. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian list child, yaitu data peminjam. Di struct peminjam memiliki 4 atribut. Yang pertama itu ID anggota, nama, jurusan, dan total denda. Ditambah pointer next untuk menyambung antar peminjam. Struktur ini juga berbentuk single linked list, sama seperti list parent, tetapi tidak memiliki pointer relasi sendiri. Karena pada tipe A, seluruh relasi disimpan di sisi buku, bukan di sisi peminjam. Bagian saya itu mencakup 6 fungsi. Yang pertama itu di insert element child, yaitu menambahkan peminjam baru di akhir list dengan validasi ID anggota harus unik. Sekarang saya akan menunjukkan demonya untuk input peminjam baru. Input peminjam baru di sini saya memilih untuk menu nomor 2. Insert element child atau peminjam. ID anggotanya kita coba B. Jangan B deh, kalau misalkan itu AG 001, namanya Henok. Terus jurusannya kita teknik informatika. Nah, sini saya sudah memasukkan data peminjam berhasil ditambahkan di akhir list child. Lalu yang kedua itu delete element child. Ini fungsi yang cukup penting karena sebelum satu peminjam dihapus, program harus menelusuri seluruh buku pada list parent untuk mencari dan menghapus setiap relasi yang menuju ke peminjam tersebut. Ini wajib dilakukan untuk mencegah dangling pointer, yaitu pointer yang menunjuk ke alamat memori yang sudah tidak valid. Saya akan kembali ke programnya untuk mendemokan delete element child, yaitu nomor 5. ID anggota yang ingin dihapus, yaitu misalkan yang tadi saya input AG001. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan bahwa ID anggota AG001 data peminjam beserta seluruh relasinya berhasil dihapus. Berarti di sini sudah berhasil.
Lalu untuk yang ketiga yaitu find element child, yaitu mencari data peminjam berdasarkan ID anggota. Nah, saya akan demokan untuk find element ID child di nomor 8. Nah, di sini ID anggota yang dicari untuk find element child ini kan mencari data peminjam berdasarkan ID anggota. Di sini kita ada nomor 8 find element child nomor 8. ID anggota yang dicari sesuai dengan tadi sudah diinputkan sebelumnya dummy sekarang A002. Nah, di sini ID anggota yang dicari A002 yaitu ditemukan A002 yaitu Galang, IF, denda kosong. Nah, berarti sudah berhasil. Lalu untuk yang keempat yaitu show all data di list child. Ini menampilkan seluruh data peminjam. Mungkin saya akan langsung demokan saja. Di nomor 11 itu show all data list child. Nah, di sini di sini sudah muncul ya seluruh data peminjam yaitu list child. Ada 5 A001 sama dengan A005. Berarti sudah berhasil memunculkan atau menampilkan seluruh data peminjam. Yang kelima ialah count relation yang dimiliki oleh child tertentu, menghitung berapa banyak buku yang sedang dipinjam oleh satu peminjam karena relasi tidak tersimpan di sisi peminjam. Program harus menelusuri seluruh buku dan relasinya satu persatu untuk mencocokkan. Langsung kita demokan saja. Itu ada di menu nomor 17 yaitu count relation yang dimiliki child tertentu. Oke. ID anggotanya kita di A002. Nah, di sini di ID A002 ada muncul yaitu Galang itu sedang atau pernah meminjam satu buku di dalam sesi ini. Nah, berarti sudah berhasil ya. Terus untuk yang keenam atau yang terakhir itu count element child yang tidak memiliki relasi. Jadi menghitung berapa peminjam yang saat ini sedang tidak meminjam buku apapun. Mari kita langsung masuk ke demo di nomor 18. Oke. Nah, di sini muncul jumlah peminjam yang tidak sedang meminjam buku apapun yaitu ada 2 ya. Sudah berhasil semua, berarti dari 2 bagian yang sudah saya jelaskan kita sudah punya data buku dan juga data peminjam. Tapi yang menjadi inti multi-link list justru ada pada bagian relasinya yang akan dijelaskan oleh saudara Arif. Baik, saya akan melanjutannya yaitu fungsi nomor 3 yaitu find element relation yang dimana berfungsi mengecek apakah satu buku dan satu peminjam memiliki relasi. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menu nomor 9. Sini nomor 9, find element relation. Masukkan kode buku. Contohnya misalnya kode buku B001 dan ID anggotanya A003. Nah, di sini ditemukan kode buku B001 dipinjam oleh A003 yang dimana dipinjamnya pada tanggal 12 bulan Juli 2026 dan buku itu statusnya belum kembali. Selanjutnya yang keempat dan yang kelima yaitu adalah fungsi join 2 arah. Yang pertama itu show setiap parent beserta child yang berelasi dan kebalikannya show setiap child beserta parent yang dimiliki. Yang kedua ini paling kompleks karena relasi hanya tersimpan di sisi buku, sehingga untuk mencari semua buku milik satu peminjam, program harus menelusuri seluruh buku dan seluruh relasinya. Total 3 tingkat perulangan
yang bersarang. Nah, saya akan mencobanya dari yang show setiap parent beserta child yang berelasi. Nah, itu pada menu nomor 13. Nah, kita show. Nah, di sini terlihat setelah data menampilkan yaitu dari ID buku yang memperlihatkan buku tertentu dipinjam oleh berapa orang atau ada siapa saja yang meminjam buku tersebut. Contohnya seperti buku B001 yang dipinjam oleh ID anggota A003. Nah, bila buku itu tidak berelasi dengan ID anggota apapun, akan muncul seperti buku B003 yang dimana tidak ada peminjam, berarti tidak ada kode yang berelasi dengan B003. Selanjutnya itu show setiap chat beserta parent yang dimiliki. Kita show menu nomor 14. Nah, di sini terlihat yang dimana data peminjam memperlihatkan atau menampilkan buku yang dipinjam oleh anggota tersebut. Yang pertama itu misalnya contohnya ini ID A001 dengan atas nama Arif meminjam buku dengan ID B002 yang berjudul Bumi. Berarti Arif sedang meminjam buku Bumi. Nah, bila peminjam tidak meminjam buku apapun, akan keluar contoh seperti yang A002 Galang, yang dimana muncul informasi bahwa tidak sedang meminjam buku apapun. Seperti itu. Jadi di sini yang menjadi parent itu adalah ID anggota, dan yang menjadi child itu adalah ID dari buku tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu show parent yang berelasi dengan child tertentu, dan yang ketujuh yaitu mengedit relasi, mengganti peminjam pada satu relasi tanpa perlu menghapus dan membuat ulang datanya, cukup mengubah pointer child ref-nya saja. Nah, saya akan menemukannya. Yang pertama itu show parent yang berelasi dengan child tertentu, yaitu pada menu nomor 15. Kita input menu nomor 15. Nah, di sini kita harus memasukkan ID anggota. Misalnya ID anggotanya A004. Semisal. Nah, di sini kita mencari direct dari langsung ID anggota, yang dimana apakah ID tersebut meminjam buku atau tidak. Nah, di sini terlihat ID anggota A004 itu tidak meminjam buku apapun, jadi tidak ditemukannya relasi. Nah, sekarang kita coba untuk ID anggota yang sedang meminjam buku. Misalnya contohnya ID anggota A001. Nah, di sini terlihat bahwa ID anggota A001 itu sedang meminjam buku dengan berkode B002 yang berjudul Bumi. Nah, buku itu dipinjam oleh atas nama Arif. Nah, yang terakhir adalah mengedit relasi. Kita coba untuk mengedit relasinya. Kita pilih menu nomor 19. Nah, di sini kita masukkan kode buku, contohnya B002. ID anggota lamanya yaitu yang dipinjam sebelumnya itu dipinjam oleh Arif, berarti A001. Nah, sekarang kita masukkan data peminjam yang baru, misalnya A004. Nah, di sini muncul informasi bahwa kode buku B002 dengan anggota lama yang meminjamnya A001 sudah diganti menjadi A004. Di sini memunculkan informasi bahwa relasi berhasil diubah, buku Bumi kini dipinjam oleh Andreas. Sekarang kita coba
cek apakah benar data tersebut buku tersebut dipinjam oleh Andreas atau tidak dengan menggunakan menu nomor 15. Kita ID anggota Andreas A004, enter. Nah, di sini berarti data peminjaman berhasil terganti, yang dimana seharusnya sebelumnya Andreas tidak meminjam buku apapun, sekarang Andreas meminjam buku bumi. Nah, bagaimana bila data itu apakah terduplikasi atau tidak? Kita bisa cek lagi sekali lagi pada menu 15 dan masukkan ID A001 peminjam sebelumnya. Nah, dia terlihat bahwa ID anggota A001 buku yang dipinjam oleh Arif itu tidak ada, berarti buku tersebut sudah berpindah tangan peminjaman dari Arif ke Andreas. Mungkin sekian untuk demo aplikasi yang sudah kami buat. Kami mempunyai kesimpulan dari tugas besar ini, yaitu kami belajar bahwa multi-link list type A cocok digunakan ketika kita ingin menyimpan riwayat relasi many to many, namun tetap ingin relasinya terpusat di salah satu sisi, dan dalam kasus kami di sisi buku. Tantangan utamanya ada pada konsistensi pointer, terutama pada penghapusan data, serta efisiensi pencarian dua arah karena relasi tidak disimpan simetris di kedua sisi. Mungkin sekian demo aplikasi dan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kekeliruan. Kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.